Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Yuli Eri Susanti. Hari ini aku akan mereview tentang modifikasi modul ajar yang telah aku buat pada modul ajar di penugasan mata kuliah pemahaman peserta didik. Materi yang aku angkat pada pertemuan kali ini adalah materi energi terbarukan di fase kelas 10 semester kedua. Tampilan di sebelah kiri ini adalah tampilan modul ajar yang belum aku revisi atau tampilan modul ajar yang pertama kali aku buat. Sedangkan tampilan yang ada di sebelah kanan ini adalah tampilan dari modul ajar yang telah aku modifikasi berdasarkan hasil pengamatanku atau hasil observasiku tentang latar belakang peserta didik di tempat aku PPL, yaitu di SMA Negeri 43 Jakarta. Berdasarkan hasil modifikasi, di sini kita akan melihat perbandingan dari dua modul ajar yang akan aku kembangkan. Pertama, di sini aku akan memodifikasi dari alokasi waktu. Jadi semula aku membuat total pertemuannya yaitu sebanyak 5 kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan sebanyak 2 jam pelajaran. Jadi total alokasi waktunya sebanyak 10 jam pelajaran menjadi 18 jam pelajaran dengan rincian sebanyak 9 kali pertemuan. Kemudian, untuk pendekatan pembelajaran, di sini aku masih sama menggunakan pendekatan yang masih berfokus pada siswa atau teacher-centered approach dengan model pembelajaran yang aku ubah dari yang semula berbentuk problem-based learning menjadi collaborative learning. Tentunya ada perubahan juga di bagian metode pembelajaran dari metode pembelajaran sebelumnya, yaitu ada penyampaian informasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan eksperimen. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang baru, di sini saya menambahkan poin presentasi dan juga metode pembelajaran jigsaw. Selanjutnya, untuk bagian capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran tidak ada yang dirubah sama sekali, sehingga tujuan pembelajarannya masih sama, terdiri dari 5 poin utama, yaitu yang pertama, menentukan besaran-besaran yang mempengaruhi macam-macam energi, yaitu energi kinetik, potensial, mekanik, kalor, dan juga listrik. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan energi potensial, kinetik, dan mekanik. Kemudian yang ketiga, menjelaskan urgensi perkembangan energi terbarukan pada kehidupan di abad ke-21. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi pemanfaatan pembangkit listrik yang menerapkan energi terbarukan untuk kehidupan sehari-hari. Dan juga yang terakhir, mengomunikasikan pemanfaatan pembangkit listrik yang menerapkan energi terbarukan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk bagian pertanyaan pemantik, di sini saya menambahkan satu poin pertanyaan baru, yang semula tadinya ada 3 pertanyaan, kemudian saya tambahkan satu pertanyaan baru, yaitu gimana caranya kalor bisa menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya pada bagian kegiatan pembelajaran, ada banyak sekali modifikasi yang saya gunakan di sini. Seperti yang diketahui di awal bahwa total pertemuannya itu ditambah menjadi totalnya ada 9 pertemuan yang semulanya hanya ada 5 pertemuan, maka kegiatan pembelajaran rata-rata juga mengalami perubahan. Untuk kegiatan pembelajaran yang sebelum dimodifikasi, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Untuk pertemuan yang pertama, di sini guru setelah membuka kelas akan memberikan pertanyaan pemantik dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pertama di sini digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu yang berhubungan dengan materi-materi tentang energi kinetik, potensial, dan juga mekanik. Jadi di dalam pertemuan pertama di sini, siswa langsung diberikan penugasan untuk melakukan praktikum secara virtual dengan menggunakan PET simulation. Kemudian guru juga membuat kelompok-kelompok karena pertemuan dalam praktikumnya itu dilaksanakan secara berkelompok. Kemudian guru juga memberikan LKPD kepada siswa. Nah, dari pertemuan pertama di sini ada 3 sintaks problem-based learning yang digunakan. Yang pertama yaitu orientasi masalah dengan melihat dari video yang ada yang telah disediakan, kemudian siswa menuliskan apa saja informasi yang ada di dalam video tersebut di dalam LKPD untuk mendefinisikan apa saja permasalahan yang terjadi di dalam video tersebut. Kemudian sintaks yang kedua yaitu mengorganisasikan dengan cara guru membagi kelompok-kelompok siswa, kemudian memberikan LKPD tempat siswa untuk menuliskan hasil diskusi mereka dari data pengamatan yang mereka cari. Kemudian selanjutnya membimbing penyelidikan kelompok.
Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, guru melanjutkan sintaks pembelajaran problem-based learning selanjutnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi dalam pertemuan kedua di sini, siswa diberikan kesempatan untuk presentasi masing-masing kelompok dan juga tanya jawab antar kelompok. Kemudian selanjutnya guru juga memvalidasi hasil jawaban siswa sekaligus menjawab semua rumusan-rumusan masalah dan analisis yang sesuai dengan literatur. Kemudian untuk pertemuan ketiga di sini, guru mulai lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi yang berhubungan dengan energi terbarukan. Di sini ada kita melanjutkan lagi sintaks PBL yang sebelumnya sudah selesai, dimulai lagi dari awal, yaitu orientasi masalah dengan cara sama seperti sebelumnya, yaitu menonton beberapa video, kemudian mengajukan pertanyaan pemantik kepada siswa. Selanjutnya, setelah mengajukan pertanyaan pemantik, guru mengorganisasikan siswa dengan membagi kelompok kecil, beberapa kelompok-kelompok siswa, dan juga membaginya berdasarkan minat elemen-elemen yang mereka minati. Ada elemen gas, cairan, cahaya, dan juga padatan. Dari mengorganisasikan ini, siswa diminta untuk membuat sebuah poster yang nantinya akan dibawa di pertemuan selanjutnya terkait dengan jenis-jenis energi-energi yang sudah mereka pilih. Energi-energi yang sesuai dengan elemen-elemen yang mereka pilih. Ada energi yang berhubungan dengan gas, bisa energi dari angin atau pembangkit listrik tenaga angin, kemudian energi dari cairan, contohnya air, berarti mereka harus mencari informasi tentang pembangkit listrik tenaga air, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, karena masih ada waktu, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan penyelidikan atau diskusi secara berkelompok untuk mempersiapkan bentuk poster seperti apa yang akan mereka kumpulkan nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan keempatnya, di sini guru melanjutkan pembelajaran kepada sintaks selanjutnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi dalam pertemuan keempat ini, siswa akan mempresentasikan hasil posternya mereka dengan metode jigsaw. Jadi setiap kelompok itu akan disebar ke dalam pos-posnya mereka yang ada di seluruh area ruangan kelas. Kemudian setiap kelompok juga akan membagikan peran-peran mereka. Ada yang pindah ke kelompok satu, ada yang menjadi delegasi kelompok satu, delegasi kelompok dua, dan seterusnya. Dan juga ada satu orang yang tetap di posnya untuk mempresentasikan hasil posternya mereka. Kemudian setelah mereka selesai mempresentasikan poster-posternya mereka akan kembali lagi ke dalam grupnya masing-masing, pos-posnya mereka di mana mereka berasal, dan mereka akan melakukan sharing diskusi tentang apa saja informasi yang telah mereka dapatkan dari pos-pos yang sebelumnya mereka tempati atau ya pos-pos yang sebelumnya mereka kunjungi. Dari diskusi ini nanti outputnya ada di pertemuan selanjutnya, yaitu di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima, di sini guru akan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan cara membuat asesmen formatif di dalam format quizzes, dan juga guru akan membimbing siswa untuk melakukan evaluasi secara bersamaan di dalam quizzes. Berikut adalah 5 pertemuan, rincian dari kegiatan 5 pertemuan dari modul ajar yang sebelumnya saya buat. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang dari modul ajar yang sudah dimodifikasi, di sini ada total 9 pertemuan, agak sedikit diperpanjang, dan juga ada perubahan model pembelajaran, yaitu menggunakan collaborative learning. Nah, untuk pertemuan pertama di sini, guru akan memberikan asesmen awal terlebih dahulu kepada siswa untuk melihat bagaimana kemampuan kognitif dan non-kognitif siswa di awal pembelajaran. Kemudian, karena masih ada waktu, maka guru akan masuk ke materi awal, yaitu materi tentang energi potensial, kinetik, dan juga energi mekanik. Di sini tujuan pembelajaran utamanya itu berhubungan dengan 3 topik ini, energi potensial, kinetik, dan mekanik. Tapi untuk materi yang disampaikan di sini hanya bersifat general, belum secara khusus atau belum secara detail, karena materi di sini akan diasah kembali di pertemuan selanjutnya melalui praktikum virtual menggunakan PET simulation.
Nah, selanjutnya di pertemuan yang kedua, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di sini siswa akan dibagikan kelompok karena siswa akan melakukan praktikum virtual secara berkelompok. Kemudian kelompok-kelompoknya tadi ditentukan oleh guru sendiri, yang mana dari hasil asesmen awal yang sudah dilakukan di pertemuan selanjutnya, guru menentukan kelompok-kelompoknya berdasarkan hasil kemampuan masing-masing siswa. Nah, kemudian dari pembagian kelompok ini, siswa akan diberikan LKPD dari masing-masing kelompok untuk menuliskan hasil pengamatannya di dalam LKPD tersebut. Baru selanjutnya kita melaksanakan praktikum. Tapi untuk pertemuan saat ini, pertemuan kedua ini, siswa hanya diwajibkan untuk melengkapi LKPD sampai ke data pengamatan. Tidak perlu sampai ke analisis. Analisis akan dilakukan di pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan ketiga, di sini eh, kita akan melanjutkan pelaksanaan praktikum yang kemarin sampai di data pengamatan. Pada praktikum kali ini, siswa dituntut untuk menyelesaikan LKPD hingga tuntas, sampai ke kesimpulan dan juga saran. Dari sini, siswa akan melakukan diskusi lebih lanjut tentang analisis dari data yang sudah mereka dapatkan berdasarkan hasil praktikum virtual di dalam PET simulation pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan keempat di sini ada pembahasan hasil praktikum. Jadi, untuk pertemuan keempat di sini dari hasil praktikum yang kemarin mereka sudah analisis, divalidasi lagi kembali, dibahas kembali, direview kembali oleh guru dan beserta dengan teman-teman. Tapi pembahasan hasil praktikum ini tidak dengan cara presentasi masing-masing kelompok. Guru hanya menunjuk beberapa siswa untuk menyampaikan hasil analisisnya mereka berdasarkan poin-poin di nomor-nomor analisis yang ada di dalam LKPD. Kemudian ketika pembahasan hasil praktikum sudah selesai, selanjutnya akan ada penilaian antar teman. Penilaian antar teman ini merupakan bentuk penilaian antar siswa, di mana siswa ini diberikan kesempatan untuk menilai teman-teman mereka bagaimana kinerjanya teman-teman mereka ketika mereka sedang melakukan praktikum virtual menggunakan PET simulation. Nah, kemudian selanjutnya di pertemuan kelima, di sini kita maju sedikit ke dalam tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu menentukan besaran-besaran yang mempengaruhi energi listrik dan kalor. Dari pertemuan kelima ini, materinya sudah tidak lagi berkaitan dengan energi kinetik, potensial, dan mekanik, tapi sudah lanjut ke materi tentang energi listrik dan kalor. Di materi dalam pertemuan kelima di sini, guru melakukan pembelajaran konvensional dengan cara guru memberikan pertanyaan pemantik dari video yang sudah diberikan. Kemudian selanjutnya guru akan mengaitkan pertanyaan pemantik itu ke dalam materi terkait dengan energi listrik dan energi kalor. Dan juga setelah itu siswa akan diberikan latihan soal, contoh soal, dan juga pembahasan, baru kemudian siswa akan melakukan latihan soal dalam bentuk asesmen formatif penugasan tentang latihan-latihan soal kognitif. Nah, kemudian di pertemuan yang keenam, di sini ada penambahan. Di sini materi yang disampaikan ini sudah berbeda lagi dari pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu tentang energi listrik dan energi kalor, di pertemuan ini materi yang disampaikan itu akan berhubungan dengan energi terbarukan, pengaplikasian dari energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada materi ini disampaikan dulu tentang awalan dari materi tentang energi terbarukan melalui pertanyaan pemantik yang disampaikan berdasarkan hasil analisis dalam video-video yang ditampilkan kepada siswa. Kemudian dari penyampaian materi ini, guru akan bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan pemantik dan mengoneksikan hasil jawaban-jawaban dalam pertanyaan pemantik tersebut ke dalam materi tentang energi terbarukan. Di sini guru akan menjelaskan tentang materi energi terbarukan, tapi secara general. Nah, penyampaian materi yang diberikan secara general ini akan digunakan oleh siswa untuk melakukan penugasan secara berkelompok dengan cara membuat poster. Jadi pada pertemuan ini, siswa juga diberikan penugasan untuk membuat poster. Penugasannya tersebut bersifat kelompok, di mana siswa akan membuat poster sesuai dengan topik-topik yang telah ditentukan oleh guru. Topik-topik yang ini berhubungan dengan pembangkit listrik yang ada di Indonesia, dan mereka akan menganalisis bagaimana efektivitas pemakaiannya, kemudian mereka menganalisis bagaimana cara kerja dari pembangkit listrik tersebut,
dan bagaimana urgensi dari pembangkit listrik tersebut bila diaplikasikan di kawasan Indonesia. Nah, penugasan poster ini kemudian guru juga memberikan informasi kepada siswa bahwa poster yang mereka buat itu harus dibawa di pertemuan selanjutnya dalam bentuk poster cetak. Jadi pada pertemuan ini siswa diberikan kesempatan untuk diskusi seperti apa bentuk poster yang akan mereka buat. Nah, selanjutnya di pertemuan ketujuh di sini ketika siswa semua sudah membawa posternya dalam bentuk poster cetak, kemudian kita akan melakukan presentasi jigsaw. Jadi di sini sama seperti pada modul sebelumnya, siswa akan diberikan pos-pos, akan disebar ke dalam beberapa pos-pos yang ada di sekitar ruangan kelas. Kemudian setiap kelompok akan berbagi peran, ada peran yang didelegasikan ke setiap kelompok dan juga ada yang tetap standby di dalam kelompoknya untuk mempresentasikan hasil posternya. Kemudian setiap kelompok nanti ketika setelah selesai pembelajaran, ketika setelah selesai presentasi poster setiap kelompok, maka nanti setiap orang akan kembali ke dalam pos-pos awalnya dan juga akan melakukan diskusi atau sharing terkait materi-materi apa atau informasi apa yang telah mereka dapatkan selama mereka ada di pos-pos tersebut. Nah, diskusi sharing ini harus guru memberikan informasi bahwa hasil output dari diskusi sharing ini adalah adanya asesmen formatif yang nanti akan diberikan di pertemuan selanjutnya. Jadi dari hasil diskusi ini, siswa harus berbagi ilmu sebanyak-banyaknya dari apa yang telah mereka temui di pertemuan, di pos-pos yang telah mereka kunjungi sebelumnya. Nah, baru kemudian di pertemuan ke-8 di sini guru akan mengadakan kuis interaktif sebagai bentuk asesmen formatif dari materi tentang energi terbarukan atau aplikasi dari energi terbarukan yang telah mereka lakukan pada presentasi jigsaw di pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke kuis interaktif, guru akan melakukan review materi energi terbarukan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang mengalami miskonsepsi atau menyamakan persepsi semua peserta didik. Nah, setelah selesai mengikuti kegiatan kuis interaktif, maka di sini guru akan melakukan penilaian antar teman kembali karena ada kegiatan berkelompok, kegiatan penugasan berkelompok sebelumnya, dan juga akan melakukan refleksi akhir sebagai akhir dari proses pembelajaran di modul tentang energi terbarukan ini. Kemudian, barulah di pertemuan 9, guru melakukan asesmen sumatif. Jadi di sini sebagai informasi, di SMA Negeri 43, asesmen-asesmen yang dilakukan sudah tidak ada lagi dalam bentuk asesmen yang berjamaah. Tidak ada bentuk asesmen bersamaan atau asesmen bersama yang biasanya dilakukan dalam 1 minggu full gitu. Jadi asesmen-asesmen yang ada di SMA Negeri 43 di sini diserahkan kepada masing-masing guru untuk dilaksanakan kapanpun itu dan bagaimanapun itu bentuknya. Jadi guru hanya menerima target pertemuan terakhir siswa itu kapan, kemudian diharapkan setelah pertemuan itu sudah tidak ada lagi pembelajaran dan juga sudah tidak ada lagi asesmen yang diberikan kepada siswa. Seperti itu. Jadi pertemuan ke-9 ini dikhususkan untuk pengadaan asesmen sumatif siswa. Nah, asesmen sumatif yang dikembangkan di sini adalah dalam bentuk tes tertulis dari materi yang pertama kali yang berhubungan dengan topik energi kinetik, potensial, dan mekanik, kemudian energi kalor, energi listrik, dan terakhir ada tentang pembangkit listrik atau energi terbarukan. Dan juga penjelasan tentang urgensi dari pengembangan energi terbarukan yang ada di Indonesia. Nah, untuk asesmennya sendiri di sini kurang lebih sama seperti yang ada di asesmen pada modul ajar sebelumnya, cuman di sini saya lebih detailkan. Untuk asesmen awal, di sini saya menggunakan asesmen kognitif dan juga non-kognitif. Asesmen kognitifnya ini dalam bentuk latihan soal, saya memberikan lembar soal kepada siswa. Sedangkan untuk asesmen awal non-kognitifnya, di sini siswa diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam Google Form yang sudah disediakan oleh guru.
Kemudian untuk asesmen formatifnya di sini ada beberapa. Yang pertama adalah untuk penilaian kognitif, keterampilan, dan sikap melalui praktikum virtual berkelompok menggunakan PET simulation. Di sini siswa akan diberikan LKPD untuk mengisi lembar pengamatan siswa terhadap praktikum virtual yang sudah dilakukan. Kemudian selanjutnya ada penilaian kognitif dari penugasan individu tentang latihan soal dan konsep hitungan matematis pada materi energi listrik dan kalor. Kemudian selanjutnya ada penilaian keterampilan dan sikap dari hasil presentasi poster dan diskusi kelompok dengan metode jigsaw. Dan selanjutnya ada penilaian kognitif dari kuis interaktif yang individu pada pertemuan ke-8. Nah, barulah terakhir ada asesmen sumatif di sini untuk mengukur penilaian kognitif siswa dengan menggunakan metode penilaian soal individu, tes tertulis dengan lembar penilaian asesmen sumatif. Nah, berikut adalah hasil-hasil dari modifikasi revisi modul ajar yang telah saya lakukan pada modul ajar yang telah saya kembangkan sebelumnya di penugasan pemahaman peserta didik. Untuk soft file modul ajar yang belum saya revisi dan yang sudah saya revisi, saya sertakan di dalam PDF hasil UTS saya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.